Sayyiduna wa maulana wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina Muhammad. Ketika malam Isra Mi'raj, beliau naik Buraq bersama Jibril yang terbang. Yang naik Buraq hanya malaikat Kanjeng Nabi Muhammad. Malaikat Jibril enggak naik Buraq. Malaikat Jibril enggak butuh Buraq. Malaikat Jibril sekali gerak sudah melebihi Buraq dia. Ketika sedang Isra Mi'raj, Nabi melalui satu tempat. Dari tempat itu aromanya wangi yang luar biasa. Aroma harum yang Nabi sampai terperanjat, terperangah. Wahai Jibril, aroma yang sangat wangi. Ini aroma apa ini? Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Faqala Jibril, ya Rasulullah, inna hadhihi riha masyitah. Sesungguhnya ini adalah aroma wangi semerbak dari seorang perempuan yang mati di jalan Allah, namanya Masyitah. Dalam hadis yang lain Nabi cerita siapa Masyitah itu. Masyitah adalah perempuan yang menjadi pembantu di keluarga Fir'aun, dan tugasnya adalah menjadi tukang sisir anaknya Fir'aun, nyisirin rambutnya anaknya Fir'aun. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam datang ke Mesir setelah perjalanan panjang di Madian 10 tahun sampai dapat istri di sana, tazawwaj. Nabi Allah Musa pergi 10 tahun di Madian, ya, mengembala kambing 10 tahun untuk menjadi mahar Nabi Musa untuk nikah sampai menggembala kambing 10 tahun, menunjukkan bahwa menikah itu betul-betul mahal itu. Ya, sampai gelem dibek mantu wong konangan wedhus 10 tahun. Waduh, kesuwen begitu. Nabi Musa itu menikah dengan putrinya Nabi Syuaib, maharnya menggembala kambing 8 tahun. Thamaniyah hijat fa in atmamta ashran famin indik. Dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaita fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Akad nikahnya Nabi Musa dengan putri Nabi Syuaib, maharnya angon wedhus 8 tahun. Masya Allah, wargane larang wong wedok niku nggih. Sampai Nabi Musa angon wedhus 8 tahun, calon nabi lho niku. Terima wong saniki nikah niku mahare 2 juta, 3 juta, 4 juta, 50 juta, cilik. Cik abot iki angon wedhus 8 tahun. Nabi Allah Musa alaihissalam 10 tahun berkelana atau mengasingkan diri dari Mesir. Setelah mendapatkan istri di Madian, beliau balik menuju sebuah perjalanan, dan di perjalanan beliau akhirnya terpilih menjadi seorang rasul. Ketika beliau di sebuah lembah melihat api, qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nabi Musa sama istrinya ini berdua, perjalanan yang panjang, beliau kedinginan, beliau merasakan suasana-suasana anyep, bahasanya orang Jawa. Ngelihat api,
ada api. Beliau bilang kepada istrinya, saya tak ke sana lihat api itu. Siapa tahu saya bisa ngambil satu bara api, satu unggun untuk kita gunakan. Nabi Musa ke sana, tiba-tiba Nabi Musa mendengar suara Allah. Falamma ataha nudiya ya Musa. Musa. Wih, sampean ngono pura Melayu ketepeng begitu. Kita masuk ke sebuah tempat yang gelap, ya, nggak ada orang di gua gitu, ya. Terus kita baru mundur ono suara, bola, apa orang Melayu? Gitu. Nabi Allah Musa tegar, ya, ono wedine sithik tadi tegar. Hai Musa, nudia ya Musa, ya kan? Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka. Hai Musa, aku adalah Rabbmu, kata Allah. Inni ana rabbuka fakhla'na alaik, lepaskan sandalmu. Engkau berada di sebuah lembah yang suci, namanya lembah tua. Ternyata itu proses Nabi Musa menjadi Rasulnya Allah, menjadi kalimullah. Singkat cerita, setelah diutus sebagai Rasul, Nabi Musa balik ke Mesir karena diperintah untuk menyampaikan risalah. Sampai di Mesir, beliau masuk pintu belakang ke istana Fir'aun. Lah kenapa? Lah karena kan dia anak angkatnya Fir'aun. Dan di istana Fir'aun ada ibundanya, ibunda angkatnya Siti Asiyah. Siti Asiyah waktu itu belum muslimah. Dia masih ikut agama Fir'aun, termasuk Masyitoh, tukang sisir ini, dia masih ikut agama Fir'aun. Nabi Musa masuk dari pintu belakang menemui ibu angkatnya Siti Asiyah. Dia cerita, wahai ibunda, aku mengalami begini, aku mendengar begini, sembahlah Allah, jangan menyembah selain Allah. Fa'amanat. Pertama orang yang beriman kepada Nabi Musa adalah Siti Asiyah, ibunda angkat beliau, yang merawat beliau dari mulai bayi sampai beliau dewasa, remaja. Siti Asiyah beriman kepada Nabi Musa, langsung dapat hidayah. Allah kalau kasih hidayah orang, tiba-tiba orang itu masuk Islam dan iman dan kuat imannya. Kemudian Masyitoh mendengar ajakan Nabi Musa, aslamat, masuk juga itu Masyitoh kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Semua nabi agamanya sama, Islam. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, semua nabi, semua agamanya Islam. Tidak ada nabi kecuali agamanya adalah Islam. Kullul anbiya, semuanya agamanya adalah Islam dan iman. Maka selain agama Islam selain agama iman adalah agama kesesatan dan kesyirikan. Semua nabi agamanya satu, membawa tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Semua nabi membawa kepada al-Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Masuk Islam ini Siti Asiyah, masuk Islam ini Masyitoh. Fir'aun istrinya masuk Islam. Dia bukan raja goblok, pinter itu. Fir'aun itu menjadi raja di Mesir itu 300 tahun dia. 300. Zaman ini umurnya dawa-dawa. Jadi
Jadi raja ya suwe. Tak niki wong niku umure mun 60 tahun. Paling cepet paling suwe 7 dosa 8 dosa. Ya. Ya. Fir'aun itu jadi raja 300 tahun, Pak. Salah sanah Malakar Misra. Dia merajai Mesir itu 300 tahun. Fir'aun. Dan Fir'aun itu tidak pernah sakit walaupun pilek. Mboten nate lara. Senajan pilek mboten nate. Mulane dia kelebon watek sombong. Sampai mengaku Tuhan. Enggak pernah sakit. Pilek enggak pernah. Pemene kok katisen demam wis ra ono. Pemene kok itu watuk bengek ra ono. Fir'aun mboten nate pilek. Tapi justru dengan enggak pernah sakit itulah dia ada watak sombong. Sampai dia mengaku Tuhan. Karena itu orang kalau diuji oleh Allah ada sakit, ada satu kelemahan dalam dirinya, bersyukur itu untuk mengakui kehambaannya kepada Allah, untuk mengakui kefakirannya kepada Allah. Ya Allah, kula niki apes, kula niki sakit ya Allah, nyuwun sehat, nyuwun waras ya Rabb. Sakit itu hikmahnya mengingatkan kita tentang penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan butuh kita kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Saudara-saudara, Fir'aun mengaku Tuhan, menzolimi rakyat Mesir yang bersuku Bani Israel. Jadi Fir'aun itu asli orang Mesir. Waktu menjadi raja di Mesir, dia berbuat zalim kepada Bani Israel yang ada di Mesir. Karena Bani Israel aslinya bukan orang Mesir. Bani Israel itu anak cucu Nabi Yakub. Mereka bukan asli Mesir. Ditindas oleh Fir'aun. Intinya Fir'aun berbuat zalim semenang-menang di Mesir itu. Berbuat semaunya dia. Maka orang hati-hati. Dikatakan ada 4 hal yang paling cepat hilang. 4 hal yang paling cepat hilang. Apa itu? Az-zillu, bayangan. Bayangan cepat hilang. Az-zillu zail. Wal malikuz zalim. Raja atau presiden yang zalim itu cepat hilang nanti. Enggak lama itu. Pemimpin yang zalim dia seperti hebat hanya 5 tahun. Paling lama 10 tahun. Khalas. Setelah itu dia akan dihinakan oleh Allah. Fir'aun aja 300 tahun dia merajai Mesir. Apa akhirnya? Apa endingnya? Dihinakan oleh Allah sepanjang zaman, sampai badannya itu, jasadnya masih bisa kita lihat di Mesir. Kalau kita ke sana itu menjadi tontonan orang itu. Meringis, untungnya kita meringis. Kalau mau nanti mereka, oh kita Fir'aun tuh kau pulau begitu. Dijadikan pertontonan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Saking dia zalimnya mengaku Tuhan, maka oleh Allah dihinakan dengan kehinaan yang luar biasa. Maka kita ingatkan siapapun nanti yang jadi presiden, janganlah berbuat kezaliman. Janganlah engkau bersikap sewena-wena. Janganlah engkau rakus dengan kekuasaan. Janganlah engkau meragukan uang negara dan aset negara ini dengan semau-maunya. Ingat, semuanya itu ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semuanya akan menjadi pertanyaan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi sejarah sunnatullah,
Pemerintahan yang zalim nggak berumur lama. Raja yang zalim nggak memimpin lama. Akan dihinakan, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwanul kiram, Fir'aun zalim, lah kok 300 tahun memimpin, kesuwen. Kata para ulama, Fir'aun itu ada dua keistimewaan, ya, dua keistimewaan. Udah atusan elek tapi duwe loro apik. Napa niku? Kana la yahtajibu an ahadin. Fir'aun itu dengan segala kedurjanaannya, kezalimannya, dia itu punya satu kebaikan, kalau ditemui oleh rakyatnya nggak repot. Siapapun mau ketemu, kapanpun mau ketemu, dia siap. Itu Fir'aun. Fir'aun itu kapan harap ditemui rakyatnya, kapan harap ditemui sinten mawon saking rakyatnya, siap dan nggak pakai protokol repot. Fir'aun loh. Fir'aun ngono kuwi gampange. Lah kok pejabat saya angel men ditemoni gitu. Ngeluwi. Ya mestinya pejabat itu mudah ditemui rakyatnya, mudah ditemui siapapun, mudah untuk berdialog dengan siapapun. Ini keistimewaan Fir'aun. Kan durung tahu krungu kan keistimewaan Fir'aun. Niki min babil apa fadhail Fir'aun lho gitu. Ya kan? Keutamaan Fir'aun ini. Ya. Yang kedua, Fir'aun itu termasuk orang penyayang sama dengan perempuan. Dia itu sayang banget sama istrinya, Siti Asiyah itu. Ya, yuhibbuha mahabbah. Ya, ini wong lanang niku Pak, nek sayang karo bojone wedok biasane dawa umur. Tapi nek wong lanang gak sayang karo wedok mati cepet. Mbah piye iku? Apa sambeli kepedesan apa piye tidak jelas. Jadi Fir'aun itu ya, makanya kita mengingatkan semuanya ya, besok mau coblosan ya nyoblos. Setelah itu jangan kita ribut-ribut, sudah yang Allah pilihkan itu kita jadikan pemimpin. Dan pemimpin siapapun yang kita pilih maupun dipilih orang lain, jadi kita ingatkan jangan berbuat kezaliman, berbahaya untuk dirimu dan berbahaya untuk negeri ini. Wal'iyadzubillah. Ayyuhal ikhwanul kiram, sampai ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang Allah tidak mau memandang mereka di hari kiamat. Allah melaknat mereka, membenci mereka, tidak mau ngomong dengan mereka dan enggak mau melihat. Wes boten purun delok saking bencine niku. Salasun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan, kata Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis sahih. Ini tolong di-share nanti kalau bisa. Ada 3 golongan. Ya. Kata Nabi, 3 golongan. Allah enggak akan mau ngomong dengan mereka. Allah enggak akan menyayangi mereka. Allah enggak mau memandang mereka dan akan menimpakan kepada mereka siksa yang pedih. Siapa mereka? Syekhun zanin, orang tua, sudah tua-tua keladi, bau tanah, berzina, wal'iyadzubillah. Udah umur di atas 40 tahun masih berzina, wal'iyadzubillah. Syekhun zanin, orang tua aki-aki udah bau tanah,
berzina. Perempuan sudah punya suami, selingkuh dengan laki-laki lain. Laki-laki punya pasangan halal, cari perempuan yang enggak halal. Ini masuk dalam golongan termasuk dalam tiga golongan ini. Syekhun zanin, Allah nggak akan ngelihat dia, nggak mau ngomong dengan dia, langsung dijeblosin ke neraka, selesai sudah. Hati-hati saudara-saudara, kalau sudah Allah kasih nikmat pasangan, syukuri, dijaga, saling merawat, saling mensyukuri. Insya Allah Allah memberikan kebahagiaan kalau kita tuh bersyukur. Kalau kita tamak dan kita kurang, kapan kita mau bahagia? Insya Allah khair. Kalau kita mau kepuasan itu nggak ada kurang, nggak ada puasnya, kurang terus. Tapi kalau kita ini mensyukuri apa yang diberikan Allah, maka terasa cukup di hati kita. Al-ghina ghinal qalb, yang namanya kaya itu kaya hati. Yang kedua, wa faqirun mutakabbir. Termasuk tiga golongan yang Allah nggak mau ngelihat mereka, nggak mau dialog dengan mereka, langsung dimasukin ke neraka, diazab. Orang yang fakir tapi sombong. Ini orang yang hidupnya oleh Allah diuji dengan kefakiran, tapi dia sombong dari kebenaran. Diajak untuk sholat, nolak. Diajak untuk dekat ke Allah, nggak butuh dia. Mutakabbir. Orang sombong itu siapa? Orang sombong adalah yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran itu orang yang sombong. Dikasih nasihat, loh kowe iki sapa to wani ngandani aku? Wah, itu. Lahirmu tahun piro? Jadi orang-orang yang sudah fakir sombong lagi, ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Dan orang kayak gini menjadi sampah masyarakat. Ngewo-ngewoi, ngerepot-ngerepot ini. Maka jangan kita menjadi orang yang fakir mutakabbir. Berlindung kepada Allah, jangan sampai kita fakir. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekayaan dan keluasan rezeki. Amin Allahumma. Dan juga kita kalau seandainya ada orang itu diberi kefakiran, kemudian dia diberi kesombongan, ini sudah zulmun ala zulmun, kegelapan di atas kegelapan. Kita balik, ada orang yang kita menjadi orang yang rezekinya insya Allah luas dan kita enggak sombong. Ada orang kasih nasihat, ya Allah matur nuwun Pak, matur nuwun Mas, kula diparingi saran. Ya, diajak kepada kebenaran, ada ini gimana kita mau gini, ada pengajian, ada pembangunan masjid, ada ini, ada kegiatan masyarakat ini, ya siap, ayo bareng-bareng. Selama itu kebaikan. Ini, ya. Tapi kalau fakir mustakabbir ini udah jelek-jeleknya orang ini. Wis fakir sombongnya pol. Wah, nih Gusti Allah pun sampai nggak mau ngomong, nggak mau ngeliat dia, udah langsung disiksa aja deh. Walahum adzabun alim. Yang ketiga, wa malikun kadzdzab. Raja pembohong, presiden pembohong. Ini termasuk golongan tiga tadi itu. Maka jangan sekali-kali kalau kita menjadi pemimpin kita berbohong. Nanti kita masuk dalam kategori ini, malikun kadzdzab. Pemimpin yang pembohong masuk dalam golongan nih, orang-orang yang Allah nggak mau ngomong dengan mereka, nggak mau dialog dengan mereka, nggak mau ngelihat mereka, langsung dijeblosin ke neraka. Waliyadzubillah. Nah, kita jangan milih pemimpin yang pembohong. Jangan milih. Sudah tahu ini pembohong dipilih, goblok mana?
Jangan milih pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Tidak akan benar dan tidak akan berkah suatu negeri kecuali apabila rakyatnya memilih pemimpin dan para wakil rakyat yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Itu saja sudah. Kita mau pakai metode apa, mau metode barat, metode timur, metode utara, selatan, kalau perlu metode alam gaib deh. Pakai metode apapun namanya, kalau kita masih milih orang-orang pembohong jadi orang di DPR, pembohong jadi pejabat-pejabat, khalas. Itu jangan berharap adanya perubahan. Udah begini nih keadaan kita. Ya, maka kalau kita kepingin adanya kemajuan, adanya perubahan, adanya perbaikan, kita pilih pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah, dan juga kita memilih wakil rakyat di DPR yang kita tahu benar dia jujur, dia amanah. Kalau kita nggak tahu, kita nggak paham nih, tanya orang ulama yang bertakwa, bukan ulama yang lagi meremo. Saya kira ono ulama meremo ya ono, ki wayah meremo ki. Wayah pasaran lagi tinggi kiai itu. Kalau kiai yang kelas kecamatan tuh 200 juta. Nanti kalau yang kelas kabupaten 1 M, provinsi 3 M, nasional 10 M. Ya kan? Kok ngerti Pak Yai? Nah, aku ya untuk tawaran nih. Gayane niku nggih ngoten niku semua. Kita cari yang barokah saja, ndak usah yang banyak-banyak. Tidaklah yang banyak itu pasti barokah, tapi yang barokah pasti banyak. Yang barokah pasti banyak. Ayyuhal ikhwanul kiram, ya. Saya kira itu majelis kita di pagi hari ini. Ya, tadi saya mau cerita tentang Masitoh tadi ya. Masitoh itu ketika beliau ketahuan imannya kepada Nabi Musa, Fir'aun marah, dipanggil, disiksa, kemudian diminta untuk meninggalkan agama Allah, Islam, nggak mau dia, diancam, tetap iman Islam, disabet, dipecut, tetap iman Islam, sampai endingnya Fir'aun marah, membawakan bejana raksasa yang di dalamnya dimasak minyak, kemudian dipanaskan minyak itu mendidih, ya, air mendidih panas, apalagi minyak. Kemudian Fir'aun mendatangkan Masitoh dengan kedua anaknya, 2 atau 3 anaknya, diancam, kalau kamu tidak meninggalkan agama Musa, kamu akan saya masukkan ke dalam bejana dan kamu mati, mateng di minyak ini. Beliau tidak bergeming. Allah, iman orang-orang dahulu, ya, mereka itu membaca. Ada yang untuk demi mempertahankan iman digraji dari tengah sini sampai bawah, dia tetap iman Islam karena Allah. Ada yang ditarik dengan 4 kuda, badannya menjadi 4, yang enggak meninggalkan iman dan Islamnya. Itu iman-iman mereka. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sayyidina Bilal dadanya dipenuhin batu segede gentong tiap hari selama berapa bulan itu di padang pasir yang begitu panas. Kalau kita megang mungkin langsung terkelupas kulit kita saking panasnya batu padang pasir Arab. Tapi Bilal membaja imannya, dia nggak merasakan semua siksaan itu karena di hatinya sudah ada Allah yang lebih manis dari segalanya.
Di hatinya ada Allah yang lebih indah dari segalanya. Di hatinya ada Allah yang lebih nikmat dari segalanya. Masyitah diancam oleh Fir'aun. Kalau kamu nggak meninggalkan agama Musa, kamu akan dimasukin ke minyak yang mendidih ini. Dia nggak bergeming. Allah, Allah, Allah. Maka Fir'aun kepingin menguji imannya Masyitah, yang ditali masukin dulu anak laki-laki yang pertama. Wadkhalaha. Masukin depan matanya sang ibu. Ketika melihat anak laki-laki pertamanya masuk ke tempat minyak yang mendidih dan langsung meninggal dunia, Masyitah tegar. Setelah itu direbut anak kecilnya yang masih dia susuin, diambil, mau dimasukin itu. Ibunya ngerebut, jangan, saya dulu, jangan dia. Fatarad dadat, dia masih mikirin bayi tadi, tiba-tiba bayi yang ngomong, wahai ibu jangan mikir apa-apa, udah masuk aja. Ini bayi masih disusuin ngomong gitu. Termasuk bayi yang ngomong itu ada 4 bayi, bayi Nabi siapa? Bayi Nabi Isa ngomong di waktu bayi. Kemudian bayinya Masyitah itu lagi disusuin, dia ngomong, wah ibu, sudah jangan lama-lama, aroma surga sudah kecium, masuk aja kita gitu, berdua. Fadakhalat hiya wa waladaha, dia masuk dengan anaknya berdua demi mempertahankan iman. Ketiga yang ngomong waktu kecil, saksi Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dituduh berzina dengan Zulaikha, yang menjadi saksi itu bayi. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qudda min duburin fakadzabat wa huwa minal sadiqin. Yang keempat, bayi yang lahir masih bayi terus menyaksikan bahwa abid Bani Israel, ahli ibadah Bani Israel yang kemudian dituduh berzina itu, dan dia nggak berzina, yang pernah dipanggil ibunya dan dia tidak datang. Kemudian ibunya mendoakan, janganlah kau wafatkan anakku sebelum dapat fitnah perempuan. Jurej. 4 bayi yang ngomong di waktu bayinya. Saksinya Jurej, saksinya Yusuf, Nabi Isa alaihissalam, dan anaknya Masyitah. Masyitah masuk ke dalam minyak panas bersama bayi yang masih disusuin, meninggal semua di jalan Allah. Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, ketika Isra Mi'raj mencium aroma wangi. Malaikat Jibril, wangi apa ini? Ini wangi yang Masyitah dan keluarganya. Mereka mati di jalan Allah, aromanya diabadikan sampai Rasulullah mencium. Allahumma shalli ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad.